Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari adab yang berkaitan dengan masjid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh penulis bagaimana pemuliaan para ulama salaf yang berkaitan atau seputar permasalahan masjid. Kita lanjutkan pada keterangan yang disebutkan oleh beliau, bab adabun fit tariq ilal masjid, bab adab di jalan menuju masjid, adab di jalan menuju masjid. Bab ini menjelaskan bagaimana adab yang selayaknya dilakukan atau dikerjakan oleh seorang muslim ketika berjalan menuju masjid. Beliau mengatakan, "I'lam ra'akumullah." Ketahuilah, semoga Allah menjaga engkau. Annahu asna az-zahab ila al-masjid yajibu alaina an natahalla bi adabit tariq liqauli nabiyyina sallallahu alaihi wasallam addut tariqa haqqaha. Bahwasannya di tengah-tengah perjalanan menuju masjid wajib bagi kita berhias dengan adab di jalan. Berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, addut tariq haqqaha. Tunaikan hak jalan tersebut. Faiz, mana pecinya? Nggak pakai peci push up. Ya. Biasakan di masjid pakai peci. Wa ilaika ba'dhan adabal masy fit tariq wa haqqaha. Dan ini sebagian adab-adab berjalan ketika di jalan dan hak-hak jalan tersebut. Yang pertama, di antara adab kewajiban yang selayaknya kita berhias dengannya ketika di jalan menuju masjid, ghaddul basar amma harramallahu ta'ala, menundukkan pandangan dari segala sesuatu yang Allah haramkan. Liqaulillahi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakan ya Muhammad kepada kaum mukminin
yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci untuk mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabir, Allah azza jalla maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat atau mereka lakukan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Siapapun dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kaum mukminin, la siyama tullabul ilm, hendaknya mereka menundukkan pandangan dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Terlebih lagi ya ikhwah ya tullabul ilm, selayaknya mereka menundukkan pandangan dari melihat aurat-aurat wanita, dari melihat perempuan-perempuan yang bukan mahram. Itu adab Qur'ani, adab yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim kepada kaum laki-laki agar mereka menundukkan pandangan. Kenapa? Karena kalau pandangan tersebut tidak dijaga, maka akan menimbulkan sekian banyak madharrah, sekian banyak mafsadat bagi para penuntut ilmu. Bisa menghilangkan hafalan, bisa melemahkan hafalan dia. Maka selayaknya bagi para penuntut ilmu untuk menjaga pandangan mereka dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jangan melihat aurat-aurat wanita yang bukan mahram, jangan melihat ke perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian yang kedua di antara adab di jalan adalah kaful adza wa izalatuhu minat tariq, menahan gangguan dan menghilangkan gangguan tersebut di jalan. Lima rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syaukin 'ala tariq fa akhadahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala ada seorang laki-laki yang berjalan di suatu jalan, lalu dia mendapati ada ranting berduri, ada dahan berduri yang menghalangi jalan tersebut. Fa akhadahu, lalu diambil sama dia ranting tersebut, fa syakarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya, fa ghafaralah, lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa orang tersebut. Lihat ya ikhwan, di antara adab di jalan menahan gangguan, tidak menimbulkan gangguan di jalan. Bahkan kalau ada gangguan di jalan tersebut dihilangkan. Nah, termasuk dalam bab ini tadi, bagi seorang penuntut ilmu agar memperhatikan ketika di jalan tidak menimbulkan gangguan untuk orang lain. Apa bentuk gangguan-gangguan untuk mengganggu orang lain di jalan? Macam-macam ya ikhwan. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Syakir Muhammad Syakir, penulis kitab Wasaya Aba lil Abna. Seperti berjalan berombongan di jalan, ya, berombongan, sehingga mengganggu orang lain, mempersempit jalan. Ini juga kadang termasuk adab yang perlu diwaspadai, perlu diperhatikan. Kalau bermotor jangan rombongan di jalan. Ya, kadang ada orang rombongan, konvoy, karena mengganggu orang lain, mempersempit jalan. Kalau mau jalan-jalan sana cepat. Kemudian juga yang kadang mengganggu jalan, tak selayaknya bagi seorang penuntut ilmu, suara kendaraan yang bising, jebrong suaranya. Ya akhi, ya ikhwah, seorang salafi, seorang penuntut ilmu hendaknya beradab.
Jangan sampai suara-suara yang seperti ini mengganggu orang lain. Mungkin ada di pinggir jalan tersebut ada orang yang terganggu dengan suara-suara tersebut, nggak selayaknya. Makanya seorang penuntut ilmu harus memikirkan membeli kendaraan. Kalau seandainya antum punya uang, jangan gunakan kendaraan-kendaraan yang berisik, suaranya mengganggu, bising. Ya Ustadz, ini mubah segala macam. Ingat, perkara mubah kalau mengganggu orang lain apa hukumnya? Hah? Haram ya ikhwan. Bahkan perkara sunnah kalau mengganggu orang lain tidak diperbolehkan. Contoh misalkan antum merenggangkan tajafi, tahu tajafi? Tajafi itu merenggangkan lengan ketika sujud. Hukumnya sunnah apa tidak? Sunnah ya ikhwan. Tapi kalau antum merenggangkan sampai mengganggu orang lain, boleh atau tidak? Tidak boleh. Ada orang sholat sunnah, antum baca Al-Quran keras-keras, mengganggu orang lain, boleh apa tidak? Tidak boleh ya ikhwan. Antum ngaji menggunakan corong masjid dengan corong luar, tapi jam 1 malam sampai mengganggu suaranya tetangga mau tidur, masyarakat mau tidur, boleh atau tidak? Tidak boleh. Dalam kondisi baca Al-Quran disyariatkan bukan? Disyariatkan. Tapi tatkala mengganggu orang lain, Islam tidak membenarkan, tidak membolehkan. Itu perkara yang jelas-jelas disyariatkan. Terus lantas bagaimana dengan perkara yang sifatnya mubah? Antum beli sepeda motor, mereknya RX King. Antum jalan suaranya nerinting, Antum beli motor misalkan Harley Davidson. Antum jalan dengan mengendarai motor tersebut, ada suaranya yang bising. Ya. Antum beli motor knalpot racing dan yang semisalnya. Itu perkara mubah ya ikhwan, perkara dunia, tapi apabila menimbulkan mengganggu orang lain tidak diperbolehkan. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai antum di jalan mengganggu orang lain. Demikian juga parkir. Jangan mentang-mentang antum punya klub, punya tim, punya rombongan, antum parkir sembarangan. Kadang-kadang orang rombongan motoran, misalkan klubnya Vario, klubnya Vespa, itu parkir bersusun di jalan sampai menyempitkan jalan. Ini juga mengganggu, tidak diperbolehkan. Nabi SAW memberikan tanbih, peringatan. Orang jihad di jalan Allah SWT kalau sampai mempersempit jalan, mengganggu orang lain, tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Sehingga prinsip Islam bagi para penuntut ilmu, ayyul ikhwah, ayyul salafiyun, harus memperhatikan adab yang seperti ini tadi. Ya. Jangan antum kedepankan ego. Ini mubah. Tidak. Islam itu luas ya ikhwan. Islam itu luas. Dan tidak bisa antum katakan hal seperti ini berdalih dengan kebiasaan atau dengan perbuatan seorang alim, perbuatan seorang ustadz, perbuatan seorang kiai. Tidak bisa. Suatu kaidah yang sudah baku. Apabila mengganggu orang lain maka tidak diperbolehkan. Penting dalam bab kaful adza wa izalatu minat thariq. Bab menahan gangguan dan menghilangkan gangguan tersebut. Tidak diperbolehkan. Makanya kalau seorang santri, ya, aib baginya tuh naik kendaraan motor suaranya ceprang, apalagi seorang ustadz. Ya, seorang ustadz. Antum tahu Syu'bah bin Hajjaj mendhaifkan seorang perawi gara-gara dia naik birazaun. Tahu untuk birazaun? Birazaun itu kuda yang jalannya melinting gitu, ya, kayak gaya sekali. Gimana kira-kira Syu'bah bin Hajjaj kalau seandainya melihat ikhwah-ikhwah kita di zaman sekarang yang naik motornya knalpot racing, yang suaranya bising, yang suaranya tadi gerantam geruntum, ceprang ceprong, kalau parkir sembarangan mengganggu orang lain,
itu bisa dijarah sama Syu'bah bin Hajjaj, ditinggalkan riwayatnya. Ini yang perlu diperhatikan bagi para penuntut ilmu. Ya, adab berjalan ke masjid, kaful adza. Ini adab ya ikhwan. Yang bilang seperti ini bukan ana. Jangan mengatakan Ustaz Abdurrahman, Ustaz terlalu keras dan kaku. Lah antum ini di buku lu. Ithafus sajid bi majmu'atin minal adabil muhimmah fil masajid. Adab yang disebutkan di buku ini tadi. Kita cuma membacakan saja. Di antara adab yang disebutkan di sini, adab fit thariq ilal masjid. Adab berjalan menuju masjid. Apa di antara adabnya? Kaful adza wa izalatuhu. Menghilangkan gangguan, menahan gangguan di tengah jalan tersebut, sehingga segala sesuatu yang bisa menimbulkan mengganggu orang lain jangan antum lakukan di jalan menuju masjid. Apa saja tadi? Suara kendaraan, apabila mengganggu orang lain jangan. Suara yang berisik, ceprong, misalkan contoh Wandi mau khutbah antum, jamaah sudah nunggu tuh. Tom datang pakai suara motor tadi, knalpotnya luar biasa, brong. Mau pulang khutbah juga suara digas-gas, gabur-gabur, mengganggu orang lain. Bisa jadi tadi ada orang berzikir, ada segala macam. Ya, apa namanya? Menyebabkan orang lain terfokus perhatiannya pada antum. Yang tadi lagi baca Al-Quran, fokus dia nyimak. Ya, baca surah Al-Kahfi. Semua semasjid noleh. Lihat siapa nih kira-kira? Wandi, Ustadz Wandi naik. Ternyata naik apa? RX. Buka helm Wandi mau khutbah ini tadi. Sudah muruahnya antum gugur. Hilang muruahnya antum, wibawanya antum. Difahami? Nah, ini perlu diperhatikan ikhwan. Ya. Adab bagi para penuntut ilmu, adab juga bagi kita semua, para dai, para duat, para ustadz. Jelas ya? Lihat Nabi SAW menceritakan ada seorang laki-laki yang berjalan di suatu jalan, dia mendapati adanya ranting yang berduri di atas jalan tersebut, lalu disingkirkan sama dia. Lalu Allah SWT mengampuni dosanya. Nah, kira-kira kalau membuang kotoran di jalan gimana? Buang sampah, buang kayu, buang batu, buang pecahan di jalan yang mengganggu orang lain, kira-kira gimana? Dosa toh? Dosa ya ikhwan. Ini yang perlu untuk perhatikan. Ya. Ini juga terdapat adab. Tidak diperbolehkan kita buang sesuatu yang mengotori jalan. Kadang sebagian orang itu buang sampah di jalan. Ya, dari atas kendaraannya. Buang sampah, buang botol, atau buang sampah di pinggir-pinggir jalan. Lihat ya. Itu juga tidak diperbolehkan, mengganggu baunya, mengganggu orang lain. Dosa itu tadi. Mengganggu kaum muslimin, mengganggu umat manusia tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian yang keempat, di antara adab di jalan adalah adamu qada'il hajah fi tariqin nas aw dhillihim. Tidak membuang hajat di jalan atau di tempat berteduh. Jalan jangan diberai. Jangan pula buang hajat di pinggir jalan, itu biasanya ada tempat berteduh ya. Ada pohon, ada halte, ada tempat nongkrong, tempat nyari pangkalan ojek. Nggak boleh tempat seperti itu kencing. Karena ada sebagian orang kencing di situ ya. Itu nggak diperbolehkan. Muslimun rahimahullah fi sahihihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ittaqu al-la'inain. Takutlah kalian pada dua perkara yang bisa menyebabkan laknat. Qalu wa man la'inani ya Rasulullah. Apa dua perkara yang bisa mendatangkan laknat, mendatangkan cacian celaan umat manusia? Qal
alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Kata Nabi SAW, yaitu orang yang buang hajat di jalan atau di tempat berteduhnya mereka. Orang buang hajat di jalan menjadi tempat apa? Tempat lalu lalangnya orang. Dia buang hajat di sana, dia berai jalan tersebut, dia kencingi jalan tersebut. Kalau ada orang lewat, terkotori orang tersebut, caci maki dia, antum disumpahin orang, siapa yang berak ini, cepat mati itu orangnya. Ya benar, dasar ini. Antum kencing di tempat orang nongkrong, cari pangkalan ojek atau tempat halte bus. Ketika antum kencing di sana, pesing, orang-orang akan jumpain antum. Doain antum mungkin dengan doa keburukan. Nauzubillah. Ya. Kemudian diantara adab di jalan adalah min adabit tariq aidan hidayatus sa'il. Nah, termasuk adab di jalan adalah membimbing orang yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, antum kasih tahu. Jangan dibuat nyasar. Jangan sungkan untuk memberitahu. Misalnya antum ditanya, Azka, biasanya apa? Udah tua Azka ya, udah mamang. Mang Azka, numpang nanya mang. Kalau nak ke pasar Perumnas lewat mana? Situ. Ya enggak? Kalau nak ke Pak Jo, situ misalkan. Hidayatus sa'il. Menuntun, membimbing yang bertanya. Kasih tahu kalau antum tahu. Jangan dibuat nyasar. Di mana sana itu? Akhirnya nyasar lah dia. Ya enggak? Lima rawa al-Bukhari fi sahihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul berkata, "Wa dallut tariq shadaqah." Kata Rasul, menuntun jalan, menunjukkan jalan itu adalah sedekah. Menuntun jalan, menunjukkan jalan adalah bagian dari sedekah. Luar biasa ya, sedekah yang ringan ya. Menunjukkan jalan, itu bagian sedekah. Dallut tariq shadaqah. Menunjukkan jalan itu sedekah. Jadi kalau kita buat arah jalan itu bisa dapat pahala antum. Ya enggak? Sedekah. Ya enggak? Misalnya ada persimpangan, antum buat tulisan lurus mana gitu. Bandung, kanan Jakarta misalnya ya. Seperti itu. Itu antum selama pelang itu masih ada, orang baca antum dapat pahala. Pahala jariah ya. Sedekah jariah gampang ya ikhwan. Ya. Sehingga ya ikhwan sebenarnya orang kalau mau beramal soleh itu gampang. Tapi kadang kita ini males. Ya. Tipenya manusia itu males beramal. Kita beramal itu bisa kita sendiri yang ngerjakannya. Contoh misalkan yang bisa kita kerjakan sendiri. Kita menghafal di sini. Kita duduk di majelis ilmu di sini. Kita baca Al-Quran. Kita sholat. Itu kita sendiri bisa ngerjakannya ya. Nah. Ada orang yang kadang kalau dia mau bisa. Apa contohnya? Ngajak orang lain. Ya enggak? Nunjuki orang lain. Ya ikhwan. Dallut tariq shadaqah. Nunjuki jalan aja sedekah. Jalan yang dimaksud di sini jalan dunia ya ikhwan. Bukan jalan akhirat. Jalan dunia loh. Itu arahnya ke Bandung sana. Itu arah Jakarta sana. Itu arah Sekayu ke sana. Nunjuki jalan saja sedekah.
Jalan yang dimaksud di sini jalan dunia. Fama ba'dukum. Terus bagaimana menurut antum kalau seandainya jalan yang ditunjukkan adalah jalan akhirat? Begini loh jalan menuju akhirat. Begini loh jalan menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berperan seperti ini tadi? Tullabul ilm wal masyayikh wad du'at wal ulama. Mereka yang berperan menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan jalan menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka para ulama, mereka para masyayikh, para duat, para tullabul ilm. Maka bagi antum semua yang belajar di sini, antum semua adalah dalil orang yang nanti akan menunjukkan umat manusia kepada suatu jalan. Jalan yang bagaimana? At-tariq ilal jannah, at-tariq ila Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang sebagian orang enggan gitu loh. Sungkan untuk beramal. Contoh ya, ikhwan. Kalau orang mau beramal, dia tidak bisa beramal, menuntut ilmu, ya, tidak bisa menunjukkan tidak bisa berjalan ya di jalan menuntut ilmu. Bisa dalut thoriq, menunjukkan jalan saja. Kalau mau kajian di mana, situ belajar. Kalau antum mau mondok di mana, di sana. Ya ikhwan, anak ambil contoh, antum para penuntut ilmu, ya, kalau antum ngajak orang lain, antum bisa bayangkan. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, ada seorang di Saudi, dia yang menganjurkan Syekh Muqbil untuk membaca berapa buku tentang tauhid. Tertariklah Syekh Muqbil, termotivasi untuk menuntut ilmu syar'i. Ini orang namanya apa? Dalilut thoriq, penunjuk jalan. Jalan menuju apa? Menuju al-ilm. Belajar Syekh Muqbil. Anda melihat hasilnya? Dari Markis Dammaj muncul sekian banyak marokis. Lihat amal jariah yang dia dapatkan. Kadang kita itu malas dan enggan, nuntun orang itu sungkan. Ya. Ini kadang juga nasihat untuk sebagian ikhwah ya, yang di luar sana. Antum tidak bisa menuntut ilmu syar'i, minimalnya antum membantu orang, menunjuki orang. Kalau mau belajar ke sini loh. Kalau mau belajar ke sini loh. Kalau mau belajar ke sini. Antum tidak bisa berinfak. Boro-boro mau infak, makan pun susah. Paling tidak antum ikut andil menunjukkan jalan. Ini loh kalau antum mau sedekah ke sini. Kalau antum mau infak ke sini loh. Kalau antum mau bantu ke sini loh. Tapi kadang sebagian orang apa? Enggan ya ikhwan, sungkan, males, ya enggak? Nah ini tadi namanya ya, enggan dalam melakukan kebaikan. Jangan sungkan-sungkan untuk dalam melakukan kebaikan. Ana ambil contoh ya ikhwan. Akhuna nasihin, ya, yang sekarang di Yaman. Entah dari mana dia dapatnya. Awal kali dia datang ke Palembang ini melalui sebuah flyer brosur Darul Hadis yang disebar di medsos. Entah siapa yang nyebar, anak juga nggak tahu. Intinya dia menghubungi anak, ingin belajar, ingin mondok. Ya, alhamdulillah berjalan sekian tahun segala macam. Antum lihat dia mana? Dia baca Al-Quran, dia ibadah, dia begini, dia begini. Siapa yang pertama kali dapat pahala? Orang yang pertama kali tadi menjadi perantara nge-share. Wallahu alam siapa orangnya. Dia cuma share di media sosial, di Facebook atau apa. Mungkin dia sudah lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Dalilut thoriq, penunjuk jalannya tadi. Mungkin dia lupa. Apa iya aku? Apa iya? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak lupa.
dicatat kebaikan-kebaikan dia. Dia telah menunjukkan jalan menuju ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan? Apa kata beliau? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan tersebut. Dia mendapatkan pahala luar biasa ya ikhwan. Ya, sekian banyak pahala yang bisa dia raih hasil dari seperti itu tadi. Nah, ini yang selayaknya bagi penuntut ilmu ya, bagi talibul ilmi, agar semangat menunjukkan suatu jalan. Jalan yang bagaimana? Jalan menuju ilmu. Ya, menuntun orang menuju jalannya ilmu. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sudah masuk adzan Isya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Naktafi bihadzal qadar.